Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ita Podcast. Apa kabar kalian hari ini? Semoga lagi pada sehat ya, secara fisik maupun secara mental. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya makanan kita sehari-hari, tapi jujur paling susah buat dikelolanya. Kita bakal bahas gimana sih caranya jadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan satu kunci utama yaitu belajar untuk memaafkan. Dan spesifiknya lagi, gimana caranya supaya kita nggak gampang sakit hati sama omongan orang lain. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih lagi semangat-semangatnya, terus tiba-tiba ada temen atau saudara kita yang nyeletuk, kok kamu sekarang begini? Atau mungkin yakin mau coba itu, kayaknya nggak cocok deh di kamu. Wah, rasanya tuh kayak duar. Kayak balon tuh meletus ditusuk sama jarum, langsung kempes kan, mood kita berantakan seharian, kepikiran sampai mau tidur, bahkan sampai bikin kita tuh benci sama orang yang ngomongin kayak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau jadi best version of ourselves, kita nggak bisa bawa beban sakit hati itu tuh terus-terusan di punggung kita gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kamu mau lari maraton, tapi tas kamu penuh sama batu kali, kan rasanya capek banget ya, berat banget dibawa lari gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ya omongan orang itu tuh kayak ngefek banget ke diri kita? Sebenarnya sih wajar kalau misalnya kita merasa sakit hati, kita manusia, kita punya perasaan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita kasih remote kontrol kebahagiaan kita itu ke orang lain. Kalau mereka ngomong bagus kita senang, kalau mereka ngomong jelek kita sedih. Artinya apa? Kita nggak punya kendali atas diri kita sendiri. Padahal ada satu rahasia yang perlu kita sadari yaitu apa yang orang lain katakan tentang kamu sebenarnya lebih banyak bercerita tentang siapa mereka daripada tentang siapa kamu. Oke, aku jelasin pelan-pelan. Kalau ada orang yang hobi ngerendahin orang lain, itu tandanya dia sendiri tuh merasa kurang atau nggak aman sama dirinya. Dia butuh menjatuhkan orang lain supaya dia merasa lebih tinggi. Jadi pas mereka ngomong jahat, sebenarnya mereka lagi nunjukin luka atau rasa nggak percaya diri mereka sendiri. Udah nangkep maksudnya? Oke, lanjut. Terus gimana dong caranya biar kita itu nggak sakit hati? Langkah pertama adalah filter atau saring. Ya, bayangkan telinga kamu itu kayak punya saringan. Kalau misalnya ada kritik yang membangun, yang beneran bikin kamu lebih baik, ya diambil. Tapi kalau isinya cuma hinaan, nyinyir, atau judgement yang nggak berdasar, langsung buang ke tempat sampah mental. Jangan dimasukin ke hati dan jangan overthinking. Langkah yang kedua adalah memaafkan. Mungkin kamu mikir, enak banget ya jadi dia udah ngomong kasar terus aku maafin gitu aja. Oke, dengerin aku sebentar. Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perilaku mereka. Bukan berarti kita bilang, gak apa-apa kok kamu nyakitin aku, gak apa-apa kok jahatin aku. Bukan kayak gitu. Memaafkan itu artinya kamu memilih untuk melepaskan semua racun dalam diri kamu. Kamu memaafkan supaya hati kamu tenang, supaya kamu nggak perlu lagi buang-buang energi buat benci sama mereka. Kamu memaafkan demi diri kamu sendiri, bukan demi mereka. Pas kamu nyimpen dendam, orang yang kamu benci itu mungkin lagi tidur nyenyak atau lagi makan enak. Sementara kamu masih marah-marah sendiri di kamar. Itu kan rugi banget, ya nggak sih? Nah, makanya belajarlah menjadi versi terbaik. Menjadi versi terbaik diri sendiri itu bukan berarti kita harus menjadi sempurna, tapi kita jadi orang yang lebih bijak dalam merespon sesuatu. Misalnya ada orang ngomong buruk tentang kamu. Coba tarik nafas dalam-dalam. Bilang di dalam hati, oke, itu pendapat dia. Dan itu bukan kenyataan tentang aku. Aku tahu siapa aku tahu apa yang lagi aku perjuangkan, sedangkan mereka nggak tahu apa-apa. Tutup kuping dari kebisingan di luar dan mulai dengerin suara di dalam diri kamu sendiri. Fokus aja sama progres kamu sekecil apapun itu. Jangan bandingkan halaman satu buku kamu sama halaman 100 buku orang lain. Nah, teman-teman, hidup ini tuh terlalu singkat kalau misalnya cuma dipakai buat dengerin komentar orang yang bahkan gak peduli-peduli banget sama masa depan kita. Memaafkan itu melegakan. Memaafkan itu mendewasakan. Jadi, buat kamu yang hari ini masih kepikiran sama omongan pedes seseorang, coba yuk lepasin secara pelan-pelan, tarik nafas, buang semua rasa kesal itu. Kita harus bilang sama diri kita,
Aku maafin kamu, dan aku mau lanjut fokus sama kebahagiaanku. Ingat teman-teman, kamu berharga, kamu hebat, dan omongan orang lain gak akan pernah bisa nentuin seberapa jauh kamu bisa melangkah, kecuali kalau kamu izinin. Mulai hari ini, ayo kita ambil lagi remote kontrol kebahagiaan kita fokus jadi versi terbaik yang penuh maaf, penuh kasih, dan gak gampang goyah cuman karena satu atau dua kalimat orang lain. Makasih banyak udah dengerin podcast aku sampai selesai. Semoga obrolan singkat ini bisa bikin hati kalian lebih adem. Jangan lupa buat terus sayang sama diri sendiri. Cuma suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.